I'm good. Good. Ini pakai Okay. ini. So you're painting. Yes. Good. Ini warna. Miley Cyrus akhirnya go publik soal sosok pria yang menjadi kekasihnya. Finally, si pria kekar dan gentle mencuri perhatian. Bisa menggandeng pria tulen tak pernah disangka. Tentu saja perubahan Miley tidak instan, butuh proses. Seperti apa perubahan Miley dulu hingga sekarang? Semua orang pengen lahir normal, tapi namanya takdir ya sulit diubah. Miley berbeda dari laki-laki pada umumnya. Ia terlahir sebagai laki-laki, tapi memiliki lebih banyak hormon estrogen, membuat dirinya enjoy dengan penampilan feminim. Miley menceritakan kisah hidupnya melalui video podcast Deddy Corbuzier. Sejak kecil ia memang merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Semasa SMA, Miley bahkan senang menari, menyanyi dan melukis. Lambat laun, ia gemar memperindah wajah dengan make up. Punya kecenderungan dengan hal-hal berbau kewanitaan. Terobsesi jadi perempuan, bukannya mengambil langkah operasi agar bisa mewujudkan keinginan, Miley justru memilih tidak melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya. Entah itu mata dibuat besarkah ataupun hidung yang dibuat mancung. Miley hanya melakukan filler bibir, selebihnya asli wajah Miley sedari kecil. Uniknya, Miley juga tidak mengubah suaranya menjadi perempuan. Ia hanya berbicara layaknya perempuan, lebih anggun dan seksi. Eits, tambah satu nih, bagian tubuh yang dipermak. Miley Cyrus juga melakukan implan payudara di Thailand agar terlihat seperti wanita sungguhan. Pil KB pun pernah dikonsumsi demi menunjang tubuh feminimnya untuk jadi seorang model profesional. Tampil percaya diri, Miley mengasah kemampuannya di dunia modeling. Bakat seolah telah tertanam dalam dirinya. Damanya pun mencuat setelah berhasil memenangkan ajang Miss Queen Indonesia tahun 2021. Muhammad Milendaru Prakasa Samudro resmi jadi seorang queen dengan nama Miley Cyrus. Lahir 28 Agustus 1999, kehidupannya akan jadi tanggung jawab Miley hingga ia menemukan jati diri. Miley yang memiliki darah keturunan Indonesia, Pakistan ini meniti karir tak hanya sebagai model, selebgram dan bisnis juga ditekuni olehnya. Bersikeras mengubah penampilan, Jara yang tahu jika Miley Cyrus pernah mengalami bangkrut finansial setelah usaha milik mendiang ayahnya kena tipu miliaran rupiah. Siapa yang sangka? Keluarga Miley harus rela tinggal di rumah kontrakan berukuran sempit berbagi satu kasur untuk tidur. Sang ayah Hambali Samudro telah berpulang akibat serangan jantung tahun 2018. Pesan ayah sebelum meninggal ingin agar Miley dapat membanggakan dan menjaga nama baik keluarga lewat kerja keras dan prestasi. Sejak itu Miley menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Melawan takdir sangatlah tidak mudah. Kenyamanan mungkin saja bisa didapatkan sekarang, tapi Miley telah melewati segala hal yang merundung jiwa. Kini Miley mencoba untuk menerima dirinya saat ini. Meski demikian, kenyamanan lantas tak membuat Miley melakukan operasi kelamin. Baginya mengubah alat vital nantinya bakal berdampak ke mental dan psikis. So, Miley tetap mempertahankan kejantanan yang dimiliki, dibalut dengan penampilan girly. Nah, dalam podcast, Deddy Corbuzier sempat menanyakan kepada Miley menyoal keinginan punya anak. Miley pun menjawab, ia sangat ingin memiliki anak suatu hari nanti, tapi dengan syarat istrinya kelak tetap mau menerima dirinya seperti itu, tanpa harus memintanya menjadi pria seutuhnya. Miley tetap ingin anak dari turunannya langsung tanpa adopsi. Terkait banyaknya pria yang mendekat, Miley menyebut bahwa dirinya tidak sama sekali pernah menjalin hubungan dengan pria gay. Terbukti, semua lelaki yang pernah dipacarinya, selepas putus, mereka berpacaran dengan perempuan tulen. Dalam urusan asmara, Miley sejak dulu tak pernah benar-benar menjalin hubungan yang serius dengan lawan jenis. Ia mengaku terakhir kali surat-suratan mengungkapkan suka ke seorang cewek saat masih SMP kelas 1. Namun sejak itu, entah mengapa, Miley merasa tidak pernah tertarik pada perempuan. Miley memang berpacaran dengan pria, tapi ia tidak menyebut dirinya seorang gay.
Sebab Milen tetap ingin memperistri wanita dan punya anak kandung yang dilahirkannya oleh istrinya di masa mendatang. Pacaran hanya sekedar, bukan untuk diteruskan. Penampilan Milen memang layaknya perempuan, tapi ia mengaku jika melaksanakan sholat, tetap mengenakan sarung seperti laki-laki pada umumnya. Bukan hanya itu, Milen juga tetap memilih dimakamkan sebagai seorang laki-laki ketika ia meninggal. Dari seluruh hal yang sudah dilakukan demi mewujudkan penampilan yang selama ini dinanti, ternyata ada satu keinginan Miley Cyrus yang pengen banget diraih. Keponakan Ashanti ini memiliki impian hidup bahagia, termasuk membahagiakan keluarga terutama sang ibu. Milen dulunya laki banget loh. Lihat deh potret Milen saat masih duduk di bangku sekolah. Ketika masih remaja, ia pun begitu akrab dengan Aurel dan Azriel. Tetap menjadi sepupu tampan bagi Aurel Azriel. Dulu juga Milen ini sangat akrab dengan keluarga Ashanti, turut serta dalam parade keluarga anak Ashanti, dan kala itu belum jadi wanita. Berbeda dengan sekarang, Milen Cyrus sudah cantik mempesona. Bodinya gol banget. Meski hubungannya dengan Ashanti pernah merenggang akibat memilih mengubah penampilan, tapi perlahan Ashanti menerima Milen dan bisa membangun keharmonisan kembali seperti dulu. Pacar barunya, Lionel Lee pun sudah diperkenalkan saat menghadiri ulang tahun anaknya Atta Aurel Amina. Yap, tak bisa dipungkiri, Milen Cyrus yang sekarang wajahnya sangat cantik ya. Feed Instagramnya aja, cewek banget loh. Ia kerap tampil dengan busana seksi bak model. Milen disibukkan dengan berbagai kegiatan. Beauty blogger udah pasti, merambah sebagai bintang tamu acara talk show dan sebagainya. Milen Cyrus sampai detik ini tak mengetahui sampai kapan ia menjalani hidup dengan penampilan seperti perempuan. Entahlah apa yang terjadi di masa depan. Untuk sekarang ini, Milen hanya ingin menikmati hidup, merasakan pencapaian yang sudah berusaha diperoleh dan tetap belajar memaknai kehidupan. Merasakan hidup di balik jeruji besi pun sudah pernah dirasakan. 22 November 2020, Milen sempat berurusan dengan polisi karena kasus penggunaan obat-obatan terlarang. Namun setelah menghirup udara segar, Milen menjadikan pengalaman pahitnya sebagai pelajaran hidup. Jadi ingat Nongpo ya? Transgender tercantik asal Thailand yang dipinang orang tajir asal negeri Gajah Putih. Kalau pria tampan dan seorang sultan datang melamar, yakin gak nih Milen tetap mempertahankan kejantanannya?